Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat di seluruh penjuru tanah air Indonesia, jumpa lagi dalam segmen Sabaran Sahur bareng Ansor dalam rangkaian Ramadan Activity Ansor Podcast 2024. Kita semua mendoakan dan berdoa bagi seluruh kaum muslimin, baik di Indonesia maupun seluruh dunia. Semoga kita semuanya mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Sahabat, seperti biasanya di Sabaran kali ini selalu ada judul yang harus kita sampaikan dan kemukakan di hadapan sahabat-sahabat sekalian dengan tema besarnya adalah saleh, sosial, dan spiritual. Kitab Ayyuhal Walad adalah kitab klasik yang kecil tetapi memiliki makna yang padat. Sangat cocok sekali sahabat jika kita gunakan mungkin untuk sahabat-sahabat ya Gen Z mungkin ya, milenial. Apa yang ada di dalamnya meskipun sederhana tapi mencakup seluruh di dalam kitab-kitab karangan Imam Ghazali. Nah, apa yang mesti kita lakukan? Kita berbagi tentang satu pengetahuan tertentu, kemudian bagaimana kita mengamalkannya kepada semua. Pada Sabaran sebelum ini, sahabat, sedikit saya telah menyinggung tentang bagaimana generasi kita selanjutnya, selain memang tahapannya memang begitu, jadi perubahan itu sudah tidak bisa dielakkan lagi. Anak-anak kita sudah bermain dengan yang namanya digital. Kemudian rasanya generasi-generasi milenial, generasi Z, kalau saya termasuk generasi milenial ya, agak sulit. Dan mungkin generasi selanjutnya ini sudah tidak bisa lagi untuk tidak memegang hal-hal digital. Paling contoh sederhana saja tentang penggunaan smartphone dan lain sebagainya. Lantas apa upaya kita untuk setidaknya memberikan kontrol, memberikan rem supaya tidak blong gitu ya. Karena apa yang ada di dalam informasi digital itu tidak bisa dibendung, sahabat. Jadi informasi dari segala macam dunia ada semuanya. Kadangkala tontonan yang memang belum layak untuk ditonton. Kalau di TV nasional katakanlah, ada tulisan BO atau bimbingan orang tua dan lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan handphone, dengan smartphone itu? Yang perlu kita upayakan adalah, ya kita mengkontrolnya. Perlahan-lahan. Apalagi kita jika masuk pada sistem parenting itu, atau seorang anak kepada orang tua memiliki ilmu baru bernama parenting itu, wah ribet sekali. Karena apa yang kita hadapi berbeda. Nah, inilah yang kemudian pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat judul tentang tips mencari guru ataupun mursyid dari Imam Ghazali.
berbicara mengenai itu juga kita akan berbicara regenerasi. Kita saat ini hidup, terus kemudian kita memikirkan apa yang ada selanjutnya. Apakah masing-masing dari orang tua mampu secara keseluruhan mendidik anaknya mulai dari lahir sampai perguruan tinggi atau ma'had ali dan lain sebagainya? Rasanya hari ini tidak mungkin. Anak umur sekian dan sekian ya, itu sudah dimasukkan PAUD. Orang tuanya bekerja. Nah, pemilihan guru ini bagaimana, sahabat? Jelas, kalau dalam ruang lingkup Nahdlatul Ulama, secara genealogi atau sanadnya harus ada. Sanad adalah rantai keilmuan yang jika kita runut dari kiai, dari kiainya ke kiai, dari kiainya kiai sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang kemudian dinamakan dengan sanad di dalam ilmu Nahdlatul Ulama. Saya tidak akan membicarakan tentang Ansor dalam hal ini karena sudah jelas ya, Ansor itu ikut siapa. Ya, kalau sudah masuk Mbah Wahab, Mbah Hasyim Asy'ari sudah selesai, sahabat. Apa yang bisa kita ragukan? Nah, dari hal ini juga Imam Ghazali memberikan satu pernyataan di dalam kitab Ayyuhal Walad, "I'lam annahu yambaghi lisalihi syaikhun mursyidun murabbin liyukhrija al-akhlaqa as-sayyi'ah minhu bitarbiyatihi wa yaj'ala makanaha khuluqan hasanan." Meskipun mungkin ini bisa dikatakan sebagai seorang salik ya, yang mencari mursyid, bertorekoh ya. Di dalam Ansor juga kita memiliki mursyid kita juga memiliki guru kita. Ada Gus Aun, ada Gus Yakut, ada Bib Zaman, ada para pimpinan-pimpinan yang memang sudah tidak bisa diragukan kembali tentang sanad keilmuannya. Kalau sudah nyampe ke Gus Yahya, Gus Dur, Gus Mus, Kiai Ahmad Siddiq, Kiai Miftahul Akhyar, ya sudah selesai, sahabat. Tetapi kemudian kita jika masuk di dalam ruang lingkup umum, apa yang mesti kita lakukan? Nah, Imam Ghazali melanjutkan, wa makna tarbiyah. Apa makna pendidikan di sini? Makna tarbiyah, yushbihu fi'lal falah. Tarbiyah atau pendidikan di sini menyerupai apa yang dilakukan seorang petani, alladzi yaqla'u syauka wa yukhrijun nabatati al-ajnabiyyata min baini zar'i liyahsuna nabatuhu wa yakmula rai'uhu. Jadi makna pendidikan di sini menyerupai dengan pekerjaan petani yang menghilangkan duri dan mencabuti tumbuhan pengganggu supaya tanamannya bagus dan sempurna hasilnya. Nah, ada banyak sekali kriteria-kriteria yang bisa kita gunakan panduan mengenai itu. Kalau di dalam secara spesifik keislaman kita, maka saya teringat dua dawuh mantan Rais Am PBN Allah Yarham Kiai Haji Sahal Mahfud, kemudian Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri, memiliki definisi yang berbeda tapi sama secara substansinya. Kalau Kiai Sahal Mahfud, ma huwa kiai. Ketika ditanyakan seorang santrinya kepada beliau, ma huwa kiai gitu ya. Ma huwa kiai, apa itu ulama atau kiai itu? Kalau zaman dulu itu, fi zamanil awal, istilah dari Kiai Sahal Mahfud itu, fi zamanil awal, kiai huwa alimun, alamah, lahu khuluqun hasanun, kemudian kompleks sekali pembahasan mengenai kiai itu kalau dulu. Kalau zaman sekarang, fi zamanil al-an, ulama kiai itu adalah lakob atau julukan, citra, eksistensi gitu ya. Jadi bisa saja ketika Anda saat itu Kiai Sahal Mahfud ditanya oleh santri juga ya, ada sebuah videonya itu. Kita ditanya, ya Kiai, mahwa Kiai gini. Kemudian anta turid an ana ulaqib alaik bi ismi bil musamma Kiai
fa'ana unadi bi kiai. Jadi kalau kamu saya juluki kiai nggak apa-apa. Disambut dengan tertawa santri-santri di pondok pesantren Kajen itu ya. Ini Kiai Sahal Mahfud. Bagaimana dengan Gus Mus atau Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisi? Kalau Gus Mus memberikan definisi kiai, bahwa kiai ulama itu apa? Alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Bagaimana seorang ulama kiai, dinamakan kiai itu adalah yang melihat umat dengan ainur rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Jadi tidak semua umat itu memiliki panduan secara jurisprudensi Islam itu sama, tidak ya. Tapi sesuai dengan kategorinya masing-masing. Karena Islam pun demikian. Islam memberikan rukhsah, kompensasi, dan lain sebagainya. Bagaimana seorang musafir bisa melakukan jamak qashar. Dan seterusnya, dan seterusnya. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat untuk sahabat-sahabat. Sederhana, tapi semoga mengena di hati sanubari sahabat-sahabat demi melanggengkan khidmah kita, kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan 1445 Hijriah ini. Mohon maaf, Allahul muwaffiq la aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.